Pak Reza, apa kabar Pak Reza, Pak Pelitawan? Baik, baik. Baik ya. So, gimana Ovaltine Pak Reza? Reza? All good, all good, ya. all good. Looks like gonna be a really good year-end closing ya. You don't need to look at me Pak, you can look at the camera. Ini membiasakan diri mukanya ya kan. Ini jadi baru nih soalnya. Betul. Jadi buat teman-teman yang nggak tahu, hari ini kita mau bikin kontennya tuh berbasiskan lebih seperti story. Jadi vertical content, nah agak sedikit belum terbiasa dengan harus ngelihatnya direct langsung ke kamera sih. Jadi ya begitulah. Nah, cuman ada kisahnya nih kenapa hari ini kita bikin kontennya tuh konten story. Karena hari ini agenda saya bersama Pak Pelitawan adalah mau ngerjain Emreja. Roasting. Kita mau ngerosting Emreja, tapi roastingnya tetap pada topik-topik sesuai dengan seharusnya, yaitu seputar FMCG. So kita akan mainin sebuah permainan. Permainan itu basically akan mencoba untuk mengevaluasi bagaimana level pengetahuan atau sophisticatednya Muhammad Reza di dunia FMCG. Gitu. Caranya simple. Ada 3 tahapan dalam permainannya. Jadi yang pertama kita mau untuk ngasih sebuah terminologi yang biasa digunakan di industri FMCG. Lalu Pak Emreja ini harus mencoba menjelaskan terminologi itu selayaknya menjelaskan ke anak umur 4 tahun. Gitu. Jadi tantangannya di situ. Anak umur 4 tahun harus mengerti terminologinya. Itu yang pertama. Yang kedua kita sedikit level up. Yaitu kita akan memberikan terminologi ke Emreja yang kontennya itu atau termnya itu harus dijelaskan dengan bahasa manusia. Jadi tidak boleh ada kata-kata yang mengandung jargon FMCG di dalam penjelasannya. Itu yang kedua. Yang permainan yang ketiga nanti kita mau coba kasih tantangan ke Emreja beberapa kata-kata yang berbau industri FMCG tapi sebenarnya bukan. Jadi Emreja nanti harus bedain ini benar gak terminologi FMCG atau bukan. Dan kalau memang dia bilang ini benar, dia harus ngejelasin apa arti dari kata itu. Jadi gitu Emreja, gimana kira-kira tantangannya diterima atau tidak Pak Reza? Berat juga hidup gua hari ini ya. Ya. Baiklah, kita coba lah ya. Kita coba ya. Lu nggak punya kesempatan untuk bilang tidak kan? Iya. Ini totally gua nggak tahu sama sekali nih apa nih kata-kata yang mau dilempar nih ke gua nih, ya kan? Kalau karena kita mau mencoba menggali intisari dari Emreja itulah. Ya biar keluar aura aslinya dan emosi aslinya. Oke. Jadi untuk memulai kata yang pertama mungkin dari gua dulu ya Pak Pel ya. Nanti kata kedua bisa dari lo. Oke. Kita kasih waktu. Pak Pel nyalain ini nggak timer? Oh mau iya. Timer gak? Betul. Kita coba kasih berapa? Untuk yang penjelasan anak-anak berapa nih Ja? 30 detik lah. 30 detik. 30 detik. Nanti kita review lagi kalau berat gua minta tambahan waktu. Iya, boleh lah Pak. Siap. Iya. Korupsi di luar aja boleh, apalagi korupsi waktu di dalam kita ya, nggak apa-apa lah. Anyway, udah belum Pak? Udah. Aman ya? Sip, jadi aman. kita akan kasih waktu 30 detik untuk Emreja menjelaskan terminologi yang akan disebutkan berikut ini, tetapi yang harus dimengerti oleh anak umur 4 tahun. Oke, siap Emreja? Oke. Siap ya? Siap. Oke. Kata pertama yang harus dijelaskan oleh Emreja kepada anak umur 4 tahun adalah, Pak Lita siap ya tekan ya? Siap. 1, 2, 3, perfect store. Perfect store. Oke. Perfect store itu, bentar. Saya berpikir dulu. Oke. Ini ada anak umur 4 tahun namanya Budi, ya kan? Jadi ini sebenarnya kayak menulis indah. Ya kan, dia harus memastikan tulisannya sesuai. Ya, perfect store seperti itu. Jadi dalam prakteknya adalah eksekusi di toko itu harus sesuai standar, sama seperti si anak umur 4 tahun ini. Dia harus bisa menulis yang sesuai. Kalau K sesuai, K, A sesuai dengan A. Ini seperti anak belajar nulis. Dia ABC-nya harus sesuai. A jangan ditulis seperti C.
gitu. Jadi sesuai. Oke, wah luar biasa lah. Itu kayaknya cukup dimengerti sama anak umur kita. cakep. Tapi berapa? 1,5 menit? Masih? Belum. Oh, belum. Gua Satu menit. deliver kan, Luar deliver. biasa. Deliver. Ini yang namanya over deliver. Nah, over deliver. Overperform. Oke. Tapi bisa dimengerti kan itu? Bisa dimengerti. Bisa, oke. Intinya anak kalau disuruh tulis huruf A harus Ya, tulisnya harus huruf A. A. Itu yang dinamain dengan perfect Betul. storm. Luar biasa ada loginya. Ya. Gua rasa anak umur 3 tahun pun bisa ngerti itu ya. Yang brojol mungkin belum mengerti. Yang brojol mungkin belum. Yang baru brojol belum. Oke, kata kedua silakan Pak Pelita. Kata keduanya. Oke, kata kedua siap ya. Out of stock. Out of stock. Oke. Ini si Budi disuruh sama emaknya ke warung beli A. Pas dia datang ke warung, "Bu, saya mau beli A." "Wah, punten nak, barangnya kagak ada." Nah, jadinya nggak jadi deh tuh beli. Ini namanya out of stock. Oh, barangnya nggak ada. Nah, barangnya yang dicari tidak ketemu. Iya. Tapi itu anak yang mengerti itu kayaknya harus kombinasi anak turunan Betawi dan Sunda. tuh. Benar. Soalnya ada punten kagak ada. Pertanyaannya, Punten itu si ibu yang punya toko yang ngomong punten nak gitu. Punten nah, tapi kan tuh anak nggak ngerti tuh punten Oh, apa iya, Bu. iya, kan? iya, Untung benar. kalau dia harus anak Sunda. Benar, harus anak Sunda ya. Ja- Ini ja- kejadiannya di Jawa Barat nih ceritanya. Tapi kan ada kagak. Punten Oh, iya, kagak iya, ada gitu kan. Makanya harus Sunda Betawi nih anaknya nih. siap, Iya, siap. iya. nanya dong, anak 4 tahun udah disuruh belanja apa? Hah? Nah, ini Iya. kalau anaknya dia udah. Kalau anak gua umur 3 tahun udah suruh lari men ya kan. Ini Kak Seto mesti kita ajak ke diskusi ini memang ada. Lanjut, mau masuk pertanyaan ketiga? Oke, kita masuk ke pertanyaan ketiga. Udah siap, Emreja? Masih gampang lah, ini masih cetek lah ya. Coba jelasin ke anak umur 4 tahun, apa perbedaan antara sell in versus sell out? Oke. Sell in. Oke. Sell in itu kayak si ibu ngasih uang jajan ke si Budi. Itu sell in. Oke. Uangnya diterima. Terus si Budi ngebelanjain itu uang jajan untuk membeli untuk jajan di sekolah. Nah, ini sell out. Oke. Gitu. Memang bukan analog yang benar-benar perfect sama. Tapi pretty much seperti itu. Yang penting tuh anak umur 4 tahun ngerti itu Anak ya. umur 4 tahun sama terima keluar duit, terima ya kan. Jadi uangnya masuk ke kantong. Oke. Ya kan? Ya. Itu sell in. Oke. Uangnya keluar, Itu sell out. itu sell out. Oke. Nah, kalau in practice ya sebenarnya sell in itu adalah penjualan ke distributor misalnya. Ya. Kalau konteksnya distributor. Ya. Dan sell out adalah penjualan distributor ke toko. Oke, ya. Gitu. Paham. Cuman tuh anak nggak ngerti artinya distributor ya. Kagak ngerti. Dia cuma Nah, ini duit masuk, penjelasan duit keluar. tambahan nih, iya, gitu ya siap. kan. Nah. Bonus session. Ya. Bonus Gimana session. Papel? Lulus gak Papel? Aman, so far. Aman oke. so far ya. Iya. Masih bisa Untuk dimengerti analogi ya. 4 tahunnya cukup lah ya. Oke lah. Oke. Berikutnya Papel untuk kata keempat. Oke. Kata keempat ini lumayan nih. Waduh. Promotion debt. Promotion debt. Oke. Ini kalau si anak dia lagi merengek nih, ada di depan lorong mainan, ya kan? Dia bingung antara dua mainan, robot-robotan itu lagi diskon, lagi promosi 15%. Yang satu mainan kedua itu lagi diskon 20%. Nah, dia nanya, "Bu, saya pengen salah satu dari robot ini." Gitu. Nah, si ibu akhirnya ya udah kita cari yang harganya paling murah. Akhirnya si ibu memilih robot yang harganya paling murah, yaitu yang mendapatkan promosi paling dalam. Akhirnya si anak nggak masalah, dia membeli tuh Oke. robot dengan harga paling murah. Asumsinya harga robotnya sama ya. dari Asumsinya awalnya. harga robotnya sama. Cuman di contohnya kali ini gue bukan berasa seperti lagi diterangin ke anak umur 4 tahun, Iya. tapi menggunakan anak umur 4 tahun sebagai sampel. sebagai sampel bener.
Imajinasinya udah mulai bingung. Nggak apa-apa, memang tujuannya ini adalah untuk menjatuhkan M. Reza. Jadi kita biarkan di situ penjelasannya. Setidaknya masih nyerempet anak umur 4 tahun lah. Iya, betul, kan? betul. Meskipun yang awalnya sebagai subjek sekarang sebagai objek. Oke lah, oke. Oke, kata yang kelima, yang terakhir di dalam permainan ini. Tapi oke lah, so far looking good ya. Ya, gimana? Lo satisfied dengan jawaban lo? Oke lah. Oke lah. Oke lah. gitu ya. Ini buat waktu kita juga sangat-sangat on track. Betul. Oke. Yang kelima, Bapak M. Reza. Ini makanan kata yang makanan sehari-hari lo banget. Tolong jelasin ke anak umur 4 tahun. Jadi jadiin sebagai subjek lagi ya, jangan Aja objek. subjek, oke, sebagai baik. subjek ya. Siap. Subjeknya anak umur 4 tahun nih. Oke. Coba jelaskan ke anak umur 4 tahun apa yang dimaksud dengan weighted distribution. Itu ekspresi mahalnya tuh ketika bola matanya tuh bergulir naik ke atas. Oke, gini. Jadi, nak, kamu tolong beliin susu, ya kan? Beliin susu A gitu. Ini saya 4 kasih tahun duit. suruh beli susu Ya kan nggak apa-apa ya kan. Kan Bukan dikasih minum tokonya susu, sebelah disuruh gitu beli ya kan. susu. Tapi kamu jangan beli di toko yang sebelah. Tapi kamu belinya di Alfamart. Oke. Gitu. Jadi akhirnya dia tidak membuang waktu untuk beli ke toko warung sebelah, tapi dia membelinya di Alfamart. Gitu. Ini sebenarnya yang mendeskripsikan weighted distribution itu, karena ini penjelasan tambahan lagi. Kalau tadi itu penjelasan untuk anak 4 tahun nih kan, tapi weighted distribution adalah memastikan distribusi itu ada di toko yang tepat. Jadi itu tadi narasinya adalah dia disuruh beli di toko yang memang menjual gitu ya kan. Sedangkan toko sebelah mungkin menjual tapi bukan prioritas produk prioritas sehingga mungkin nggak lengkap. Ya. Gitu. Oke. Gimana Pak Pelita? Lulus? Meskipun dia tetap mengoreksi diri ya kan dengan ada penjelasan tambahan. Iya, takutnya audience nggak terlalu dapat nih gitu ya. Jadi itu sebenarnya lebih mendeskripsikan sedikit lah. Ya. Ada disclaimer tambahan. Disclaimer tambahan. Oke, luar biasa. Oke, luluslah game pertama. Alhamdulillah. Ya. Game kedua adalah sekarang nggak napas dulu kita, nggak langsung ya kan? gue masih belum puas dengan kondisi terdesak lo. Ini Karena masih bisa jawab. masih bisa ngejawab. Oke. Ini kayaknya kita nyari katanya kurang sulit. Gue minum kopi dulu men, mukanya men. Oh iya. Oke. Di game kedua ini, wah ini sih jadi gampang buat dia nih, Pak Bel nih. Iya. M. Reza harus menjelaskan beberapa kata-kata berikut ini dengan menggunakan bahasa awam. Jadi di dalam penjelasannya meskipun lo lagi ngejelasin sebuah istilah FMCG, tapi dalam penjelasan lo tidak boleh menggunakan jargon FMCG. Okay? Nah ini akan sedikit berbeda karena level kata-katanya kayaknya udah sedikit lebih challenging ya. Jadi bukan yang lo akan temui dalam keseharian lo, tapi kayaknya sih harusnya lo familiar dengan kata-kata ini. Oke. Siap ya? Siap. Yang pertama masih paling gampang lah menurut gue. Coba M. Reza jelasin ke audiens yang awam apa yang dimaksud dengan route to market. Oke, route to market itu adalah perjalanan gimana ngedesain perjalanan produk dari pabrik sampai ke tangan konsumen. Perjalanan itu berbeda-beda setiap produk. Ya, jadi itu sebenarnya route to market. Elemennya banyak, tapi prinsipnya adalah gimana desain yang paling efisien dari pabrik sampai ke tangan konsumen. Jadi mencakup not only strateginya, tapi kayak harganya, semuanya. Channelnya, mau pakai apakah ini trading, apakah ini mau pakai distributor, apakah ini macam-macam tuh. Terus mau didistribusikan di toko yang model seperti apa. Itu banyak tuh elemennya, tapi prinsip big picture-nya seperti itu. Nah, terus cara kita menghitung
kesuksesan route to market gimana ceritanya? Kan tadi lo bilang yang optimize atau paling efisien kan? Parameter optimize atau parameter efisiensinya tuh di mana? Ya, karena at the end value chain. Nah ini gue udah mulai pakai bahasa. Nggak boleh. Bahasa awam. Dalam perjalanan produk dari pabrik sampai ke tangan konsumen itu kalau kita pakai mungkin kita simpulkan misalnya ada 3 jalan nih, ya kan? Ada yang belok kiri, ada yang lewat Fatmawati, ada yang lewat Simatupang misalnya nih, ya kan? Sama satu lewat tol dalam kota misalnya, ya kan? Nah itu biayanya beda-beda, ongkos tolnya kan beda-beda, ya kan? Kalau kita pakai jalan yang satu, mungkin biaya tolnya gede tuh. Nah, kalau biayanya makin tinggi, jadinya sisa uangnya, keuntungannya jadi makin kecil. Tapi mungkin lo nyampe tujuannya lebih cepat. Bisa jadi gitu. Jadi di situ kembali lagi tergantung perusahaan tuh seperti apa nih prioritasnya. Jadi itu semua perjalanan itu akan berhubungan langsung dengan biaya. Semakin besar biaya, semakin sedikit sisanya. Gitu. Biaya satu hal, efisiensi dengan timing juga. Betul. Makanya di situ prioritasnya banyak nih. Karena bisa jadi biayanya murah, tapi secara timing lama nih. Karena harus muterin Jakarta dulu nih untuk sampai ke tujuan gitu ya kan. Understood. Excelente nggak tuh? Enggak. Penjelasannya jadi serius, enggak excelente. Gue pas membuat kata-katanya tuh kayak ngebayangin tuh dengan cara penjelasan orsinilnya Emreja gitu. Ini gue kayak dengar penjelasan dari Renald Kasali gitu. Oke lah, ini mungkin again salahnya ada di gua. Mungkin ini masih terlalu gampang buat. Siap. Jadi kita masuk ke bahasa kedua. Pak Palita, lo yang sebutlah kata yang kedua. Siapa tahu lebih lo harus dramatisir, Pak. Dramatisir biar dia jadi wah ini susah nih kayak gitu kan. Iya, kalimat kedua harusnya kalau kita di FMCG itu umum tuh kita bilang umum. Tapi kalau untuk ngejelasin ini tanpa jargonnya FMCG, nanti kita lihat Bapak Reja gimana ya. Price Pack Architect. Jadi sebenarnya Price Pack Architecture itu adalah mungkin kalau kita lihat produk itu punya kemasan yang berbeda-beda, ya kan? Nah, kalau misalnya produk yang mau dikonsumsi untuk setiap kali konsumsi itu biasanya kemasan kecil. Produk yang mau mungkin kemasannya untuk konsumsi yang lebih berulang dan lebih hemat untuk konsumsi berulang tuh biasanya kemasan besar. Jadi sebenarnya kalau dari situ bisa dilihat nih setiap kemasan tuh punya tujuannya masing-masing dan kegunaannya masing-masing. Gitu. Jadi di situ itu salah satu pertimbangan dari price pack architecture gitu. Nah, itu jadi bentuk kemasannya seperti apa dan kemudian harganya. Gitu. Jadi mungkin kalau boleh gak gue kalau ngasih contoh adalah kayak kemasan Ovaltine. Ovaltine lo ada yang kemasan box, lo ada kemasan saset gitu misalnya. Box kagak ada mungkin. Box gua geber juga lo ya kan. Enggak, gue ngetes aja. Saking supaya lo orang pada tahu ya ini kita ada bosnya Ovaltine di sini. Sekalipun gue nggak pernah dapat produk sampel, jadi ya wajar aja dong. Gue nggak tahu. Itu sengaja supaya offtake gua naik, ada yang beli ada ya yang kan beli, gitu. Emang. Kalau orang bakhil kayak gitu disuruh beli. Jadi nggak ada box ya, adanya lo polybag ya, polybag. Iya, yang pouch. Yang pouch. Jadi itu untuk kalau misalnya penggunaannya itu bisa lebih fleksibel kan karena tapi kalau sachet ya udah ditaker tuh. Udah ditaker. Udah ditaker per gelasnya seperti itu. Kalau misalnya mau
ya itu ya 2 sachet kalau misalnya mau lebih puas misalnya. Jadi takarannya udah clear lah gitu. Tapi yang price pack architecture contohnya adalah seperti itu. Itu jadi, salah satunya salah elemennya. Satu ya, oke. Jadi kemasan pouch ada harganya sendiri, ada tujuannya sendiri. Betul. Dan distribusinya berbeda-beda. Makanya itu salah satu elemen lagi dari price pack architecture, yaitu tadi kan dari formatnya dan distribusinya. Ya, fokus channelnya gitu. Jadi yang sachet yaitu lebih banyak ke traditional trade, ke warung. Nah, ngomong lagi ya. Sorry ya kan. Nah, terus yang kemasan besar itu biasanya ke supermarket bukan jargon FMCG dong. Itu udah pasar swalayan gitu. Oke. Bisa gimana Pak Pel? Bisa diterima? Cukup. Luar biasa. Lanjut. Oke. Yang ketiga, siap Pak Reja ya? Siap. Coba jelaskan ke orang awam tanpa menggunakan jargon, apa sih yang dimaksud dengan portfolio rationalization? Oke. Portfolio rationalization tuh gini. Oke. Biasanya ya kalau misalnya satu produk itu bisa jadi dia launching ada beberapa varian. Ya kan? Misalnya ada yang rasa coklat, ada rasa stroberi, ada rasa vanila misalnya. Ya kan? Tapi misalnya setelah diluncurkan nih 3 produk ini, ternyata kontribusi itu masih make sense dong ya kan. Kontribusi masih make sense. Masih aman. Kontribusi penjualan terbesar 90% misalnya dari yang rasa coklat. Oke. Ya kan? Yang paling jelek penjualannya misalnya yang rasa vanila. Oke. Ya kan? Nah, rasa vanila ini karena penjualannya jelek, jadi nongkrong aja mukanya tuh di toko. Ya kan? Nggak ada yang beli, ya kan? Nggak laku lah. Nggak laku dia. Menunggu orang untuk mengambil gitu ya kan. Tapi nggak diambil-ambil mukanya gitu ya di toko. Jomblo gitu ya kan. Di pojokan gitu ngeliatin orang ke kiri ke kanan. Semua dipilih kecuali gua gitu ya. Ntar setahun kemudian masih belum diambil orang. Balik dia mukanya, ya kan? Nah, balik mukanya maksudnya apa? Retur ya dibalikin nih. Retur ini dari toko dibalikin lagi. Karena nggak laku. Karena nggak laku. Lo yang ini menu-menuhin toko gua aja nih gitu ya kan? Ini lu makan ini balikin dah nih ya kan? Nah, dibalikin. Ya. Nah, ini contoh salah satu produk yang biasanya jadi target nih buat rasionalisasi tadi, portfolio rationalization. Kenapa? Untuk apa produk yang tidak laku ini dipertahankan, ya kan? Karena selain cost-nya tinggi, jadinya biayanya tinggi dan ini jadi jadi mengalihkan perhatian dari produk yang laku. Karena semakin banyak nih yang harus diperhatiin. Gitu. Oke, clear. Jadi intinya kalau gua sederhanakan lagi dari penjelasan lo, portfolio rationalization adalah matiin produk yang gak laku. Nah, betul gak tuh? Betul. Ya. Oke. Itu singkat dan padat. Ya kan? Gua ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah gitu ya kan. Mukanya kayak gitu. Kayak gitu. Gak apa-apa. Lo bagian yang susahnya, gue bagian yang gampangnya aja. Oke, siap untuk yang walaupun sebenarnya nggak melulu itu ya. Nggak melulu apa? Nggak melulu produknya dimatiin. Bukan, maksudnya bukan salah satunya mungkin bukan nggak laku, tapi misalnya dia sebenarnya laku, tapi karena ini mungkin kembali lagi dari sisi fokus dari perusahaan dia lebih memilih untuk fokus ke produk tertentu. Jadi kan kalau laku nggak laku ini kan cukup subjektif ya. Iya. Gitu. Iya. Jadi mungkin ini ada beberapa pertimbangan yang lain. Tapi emang ada ya produk laku dimatiin karena tidak sejalan. Pertama gini, bisa jadi profitability keuntungannya menurun. Karena apa? Karena bahannya, misalnya biayanya, coklat nih misalnya ada coklat. Biaya coklat, harga coklat misalnya naik gila-gilaan. Oke. Misalnya nih gitu kan, jadinya untuk
untuk produk tersebut itu jadi keuntungannya merosot. Nah ini menjadi pertimbangan juga nih jadinya. Apakah mau dipertahankan nggak nih? Jadinya merusak nih. Ya. Paham. Jadi dia banyak pertimbangannya. Ya. Atau mungkin udah nggak sejalan dengan arah perusahaan. Kayak Jadi banyak pertimbangannya. Banyak pertimbangan. Oke, siap. Ya, ujung-ujungnya ngebunuh Dengan alasan yang berbeda. Bisa ngebunuh, bisa dijual. Kan ada kasusnya gitu. Betul. Ya kan bisnis unit yang ininya dijual ke perusahaan lain. Betul. Oke, siap. Oke, untuk yang keempat Pak Pelita silakan. Sip. Ini baru keempat nih ya. Yang baru keempat. Iya. Wordingnya adalah kalau kita bicara pertumbuhan itu ada value growth dengan volume growth. Nah, gimana jelasinnya tuh? Perbedaan antara value dan volume growth. Iya. Oke. Jadi memang kalau value kan nilai. Bahasa Indonesianya itu nilai ya. Nilai. Betul. Nilai. Rupiahnya lah ya kan duitnya. Hepeng. Nah, volume tuh biasanya berapa kilo, Berapa ton, beratnya gitu ya kan. Nah, biasanya yang menjadi indikator konsumsi itu adalah volume. Oke. Gitu. Kilonya itu yang gitu jadi ya kan. indikator. Betul. Karena kalau kilonya naik dari tahun ke tahun ini berarti konsumsinya naik. Itu yang sehat. Itu sehat. Sama kayak gue aja. Gue dari bulan ke bulan beratnya naik. Itu indikator sehat. Itu berarti bisa jadi input lu juga naik gitu. Apa yang lu masukin ke dalam mulut dan tenggorokan itu tuh. Tapi seiring dengan umur bukan itu permasalahannya. Justru yang masuk ke mulut tuh makin sedikit. Berat badannya naik. Nah, ini permasalahan kita semua. Betul. Nah, itu kayaknya masuk ke value deh. Nilainya jadi makin tinggi. Oh iya. Value umurnya naik. Iya. Nah, tadi balik lagi volumenya itu indikator yang sehat biasanya untuk semua perusahaan. Dia pengen volumenya yang naik. Artinya kalau volumenya naik, itu bisa jadi ada dua nih penyebabnya kan. Jumlah konsumennya bertambah atau konsumennya semakin banyak konsumsinya. Semakin banyak konsumsi. Untuk setiap konsumennya konsumsinya lebih banyak. Itu dua hal yang memang diinginkan oleh biasanya perusahaan. Oke. Ya, jadi itu volume. Nah, di satu sisi rupiahnya. Karena bisa jadi volumenya turun tapi rupiahnya naik karena lebih banyak didorong kenaikan harga. Iya. Gitu. Tapi tendensi perusahaan-perusahaan zaman sekarang kayaknya lebih fokusnya ke value growth ya. Karena ngejar volumenya, target pertumbuhan jualannya mungkin lebih cepat dari target pertumbuhan penduduk atau pertumbuhan konsumsi atau pertumbuhan kategori. Sehingga mengandalkannya value growth. Betul atau enggak? Nah gini, jadi value growth atau kenaikan harga itu pemicunya bisa banyak nih. Biasanya karena ada desakan biaya, ya kan. Jadi ada beberapa case di beberapa 1 tahun belakang nih ada beberapa komoditi yang naik, harganya tinggi, gitu ya. Jadi mau nggak mau, tadi kembali lagi ujung-ujungnya keuntungan yang namanya bisnis kan mukanya itu cari untung. Betul. Ya, jadi kalau biayanya tinggi mau nggak mau dia harus naikin harga. Nah, biasanya untuk untuk kategori-kategori tertentu itu ada istilahnya nih, ini bahasanya price elasticity nih, semakin tinggi. Jadi kayak karet tuh ya kan, seberapa elastisnya nih, seberapa melarnya nih mukanya nih gitu ya kan. Jadi kalau misalnya naikin harga, ini naikin harga elasticity-nya harus maksimum. Betul, naikin harga misalnya 10%, ini volume turun nggak? Kalau semakin misalnya bisa jadi naikin harga 10%, volume turun 10%. Sama aja bohong. Sama aja bohong. Nilainya tetap sama gitu kan. Tapi kalau yang price sensitif banget di kategorinya, bisa jadi naikin 10%, volume turun 30%. Nah itu tuh beberapa pertimbangan yang harus dipikirkan pada saat naikin harga. Dan ada juga kecenderungan pada saat tidak menaikkan harga, volumenya diturunin dikit dan itu tidak dideklar.
Volumenya. Ini hidden. Shrinkflation. Iya, hidden price increase ini memang Iya. banyak yang triknya juga seperti itu karena kalau naikin harga itu kan terlalu in your face banget tuh. Ya kan? Iya. Dari consumer ngerasanya kayak harganya sama. Iya. Padahal volumenya turun. volumenya diturunin. Iya. Itu juga itu yang sering terjadi nih Jadi dalam kondisi sekarang. Misalnya dari 200 gram turun ke 180 gram. Benar. Ya. Turunnya 10 Turun gram. tipis-tipis nih biasanya. Tapi itu 10%. Tapi kemasannya tetap gede mungkinnya gitu Kalau ya perlu kan. kemasannya dibesarin. Iya. Hanya kalau pas lu cost reckon gini, wah udaranya makin banyak men mukanya. Iya, iya, Gitu. betul. Oke lah. Aman lah kalau kayak gitu. Nah sekarang kita masuk yang kelima. Kelima. Yang kelima ini Pak M. Reza, tolong jelaskan dengan bahasa manusia apa yang dimaksud dengan halo effect. Oke, halo effect. Oke, jadi ini contohnya nih, misalnya Nah ini yang dicari. Oke, misalnya gini, halo efek ini misalnya bisa jadi gini, ini mungkin refer kayak misalnya ke Ovaltine nih misalnya. Oh, iya dong. Ya kan? Altin. Atau brand A lah, jangan aja pakai Ovaltine. brand A gitu ya kan? Udah mau diedit ntar. Dia ada beberapa kategori nih. Oke. Dia ada di misalnya di susu, dia ada di powder, Oke. di biskuit. Oke. Ada juga di kategori yang lain, Oke. gitu misalnya. Iya. Nah, halo efek ini adalah apa yang kita lakukan untuk brand ini di kategori tertentu, ya di kategori powder itu create apa? Ini bahasa udah pakai jargon FMCG ya? Enggak kan? Enggak boleh pakai jargon FMCG. Ini memberikan efek positif Oke. ke kategori yang lain. Jadi ini salah satu. Padahal lu pakai contoh Ovaltine bagus tuh ya kan. Jadi misalnya gerakin UHT-nya Ovaltine ngaruh ke biskuit Ovaltine. Iya, gitu misalnya kan. kayak gitu. Misalnya apa yang kita lakukan ke yang powdernya misalnya itu juga create positive impact juga ke kategori yang lain, Oke. kategori yang lain gitu ya kan. Jadi Luar biasa, Pak Pel. Gua sangka dia bakal kena sedikit skakmat tuh di Hello Effect tuh. Ternyata dia masih bisa jawab. Emang luar biasa Pak Reza. Emang gua tepuk tangan untuk Pak Reza. Luar biasa. Ya kayaknya 10 pertanyaan di awal bisa dilewati dengan gampang ya. Kita kayak kurang sulit ngasih tantangannya. Iya. Emang tapi walaupun tadi gue ganti yang ada jadi objek, jadi subjek ya ada kan. cara penjelasannya, tapi emang buat teman-teman yang nggak tahu, M. Reza emang seperti itu. M. Reza kalau ngejelasin tuh luar biasa structural dan komplit. Tapi ya udahlah, ini berhasil terjawab semua. Jadi mudah-mudahan di games yang ketiga ini kita bisa berusaha untuk menjatuhkan harkat dan martabatnya dia ya. Yang dari tadi gue belum berhasil, heran. Oke, jadi di dalam games yang ini terdapat kurang lebih 10 kata nih Ja. Oke. Di antara 10 ini udah ada paduan, gua nggak akan sebut proporsinya, tapi ada paduan istilah yang memang benar ada di industri FMCG, ada yang dibuat-buat. Oke, dibuat-buat artinya di exaggerate, tapi emang nggak ada artinya sama sekali. Jadi challenge-nya adalah kayak gini. Ada artinya. Oh ada artinya, tapi nggak maksudnya nggak doesn't make sense. It doesn't make sense gitu. Jadi kita mau coba lihat, karena siapa tahu kan Pak Reza suka presentasi gitu kan. Kadang-kadang suka kata-katanya suka lebay. Siapa tahu dari sini kita bisa mencoba melihat apakah M. Reza seperti itu gitu loh dalam kesehariannya. Suka menggunakan kata-kata yang lebay gitu ya. Ngarangnya terlalu. Jadi gue akan nyebut kata-kata itu, ada 2 cara permainannya. Satu, lo harus nyebut ini benar istilah FMCG atau bukan. Itu. Dan kalau lo sebut bahwa ini false, ini bukan, kalau lo sebut bahwa ini benar, Harus dijelasin lo harus menjelaskan mukanya. itu apa. Nah, nanti kita akan kasih tahu di belakang, apakah ini istilah yang dibuat-buat, sehingga kita bisa ngelihat bahwa lo dengan sengaja ngebuat atau nggak coba ngarang gitu ya. Berusaha menjustify gitu ya kan. Jadi kita mau ngegodok. Tapi gitu. ini nggak ada harus bahasa tetap harus. Enggak. Ini nggak ada ini ya. Nggak ada batasan. Nggak ada batasan. Nggak ada batasan. Oke. Cuman bilang bahwa ini benar atau salah. Dan kalau jelasin. benar lo jelasin. Kalau Oke, salah lo nggak usah jelasin. Oke. Tapi nanti di akhir setiap kata, gue akan bilang ke lo
ini benar atau bukan kayak gitu ya. Dan definisi benar atau bukan ini benar-benar adalah kata yang emang benar-benar kata yang ada di dalam industri, udah dicek. Nanti teman-teman juga bisa cari bahkan di GPT kalau yang benar itu artinya apa. Tapi yang salah pun kalau dicari itu nggak akan ketemu tuh dalam satu kalimat. Karena kan gabungan 2 atau 3 kata gitu, nggak akan ketemu tuh artinya. Dan satu lagi tujuan kita itu memang untuk ngebingungin Emreza. Oh iya, itu targetnya kita kan bilang. Jadi kita akan usahakan explanation dari terminologi itu kita juga create supaya lo nyambung gitu loh. Bener enggaknya lain cerita, oke? Iya, kita akan ngegali pada saat dia lagi ngejelasin sesuatu yang salah. Kita akan coba gali dalam-dalam gitu kan, biar dia makin larut dalam kebohongan. Iya. Oke, siap ya. Kata-kata yang pertama adalah siap. Membangun intensity kan harus ngerem dulu gitu kan 2-3 detik. Silakan Emreza menentukan apakah benar di industri ada istilahnya post promotion dip. Post promotion dip. Yes. Oke. Coba dijelaskan apa Oke. itu artinya. Oke, jadi post promotion dip itu adalah penurunan penjualan setelah promosi. Nah, ini sangat sering terjadi. Karena kalau kita evaluasi ini penjualan ke toko itu bisa jadi terjadi kejadiannya adalah promosi ini membuat si toko atau konsumen nyetok lebih banyak, membeli lebih banyak, padahal konsumsinya tetap sama, gitu. Jadi begitu promosi penjualannya naik, gitu. Tapi karena mereka udah nyetok dan pembeliannya udah banyak, nyetok di rumah. Begitu selesai ini periode promosinya, penjualannya turun karena konsumsinya tetap gitu. Oke. Dan ternyata benar Pak Pelita, ada istilah yang post promotion dip. Kita masih gagal untuk menjatuhkan Pak Reza. Ini gantian. Aduh. Oke. Serius Pak, harus serius. Harus serius ya. Harus serius nih. Oke. Kita punya goal nih, kita punya tujuan nih. Masa kita nggak berhasil? Oke, Bapak Emreza. Pada saat kita lakukan promosi, ya kan, produk itu kan ada di shelf. Oke. Nah, terminologi ini ada nggak nih? Shelf influence coefficient. Shelf influence coefficient. Ini bukan jargon yang gua nggak pernah dengar. Ya, shelf influence coefficient, ya kan. Dari nalar lu ada nggak hitungannya ke sana? Does it make sense atau enggak? Oke, satu hal udah good lo bilang bahwa lo udah pernah dengar atau belum. Tapi sebenarnya gini, shelf placement barang kita itu ditaruh di shelf yang mana itu akan memberikan impact yang berbeda-beda. Ya kan? Jadi misalnya nih ditaruh di eye level, ditaruh di hand level sama di bawah itu akan memberikan impact yang berbeda-beda. Influence gitu. ya. Betul. Jadi sebenarnya gini, ini bisa jadi karena ada company yang gua pernah bekerja sebelumnya itu ada indeksnya. Yang di hand level itu 1,2 kali lebih tinggi penjualannya. Ini berdasarkan research dibandingin kalau di bottom level. Jadi make sense emang seperti itu lah ya. Make sense gitu ya kan. Jadi memang indexing itu ada dan ada researchnya. Certain company mereka melakukan research itu. Ya kan. Jadi itu sebenarnya kalau mau di fit in dengan itu bisa masuk aja. Karena memang setiap placement memberikan impact berbeda-beda. Tapi kan sekarang kan kita harus black and white nih. Jadi dari perspektif lo, tadi lo udah jawab lo belum pernah dengar, tapi lo berusaha mencoba menjustify definisi itu. Tapi kita butuh cuman black and white. Menurut lo terminologi ini ada atau tidak di industri ini?
nggak ada. Oke. Ini kepancing. Luar biasa Emreja. Benar, istilah self influence coefficient itu tidak ada. Tidak ada. Jadi lo dari 2, lo ada 2 benar nih. Enggak, tapi gue Nggak mau berhasil tweak balik. pancingan lo, Pak. Gua mau tweak balik. Dia berusaha menjelaskan bahwa yang namanya influence coefficient itu ada. Tapi begitu dipancing bahwa terminologi ini ada atau enggak, sense dia mulai jauh antara enggak atau itu luar biasa aja dia. Tapi sebenarnya tadi placement itu akan memberikan impact yang berbeda-beda. Makanya betul. indexing itu ada. Indexingnya ada. Hanya namanya Bukan itu. gua nggak pernah itu. dengar Ya, gitu ya kan. Oke, yang kita cari oke. itu karena sebenarnya bahasa atau kata-kata yang kita masukin di sini bukan kata-kata yang nggak eksis gitu ya, bukan kata-kata yang dibuat atau bahasa planet, bukan. Iya. Ini kata-kata yang eksis. Cuman kan pertanyaannya adalah apakah istilah ini Dipakai. memang digunakan di dalam industri ini betul, gitu. Jadi betul. Sejauh ini Walaupun jargon-jargon itu somehow in one way or another itu bisa di-fit in dan di-justify Iya, gitu ya tapi kan. that's what makes it hard. That's what makes it hard kan. Bahwa kalau lo mencoba menjustify ketemu aja. Itu kan Ketemu cocok aja. logi. Betul, Semi betul, cocok logi betul, gitu ya. Tapi betul, oke lah. betul. Tapi keren. So far dari 2 lo udah menjawab 2 benar. Oke. Gue masih belum bisa terima. Oke. Masuk. Kita belum berhasil menjatuhkan Emreja. Oke. Tapi lu pancingnya itu memang harus bawa ceritanya, men. Harus bawa cerita. Ada ceritanya. Aduh, yang harusnya mikirkan dia bukan gua. Supaya masukkan dia ke dalam perangkap gitu loh. gitu ya. Iya betul sih. I'm not doing a good job dalam menyiapkan pertanyaannya. Oke. Let's masuk ke 3. Serius nih Jak nih sekarang. Nah, lo harus. Jadi tolong lo pikirin baik-baik apakah istilah ini adalah istilah atau terminologi yang digunakan di industri FMCG. Istilahnya adalah berhubungan sama konsumsi. Oke. Istilahnya adalah contextual consumption trigger mapping. Apakah itu sebuah istilah yang digunakan di dalam industri FMCG? Contextual. Consumption trigger mapping. Oke. Oke, dari sisi istilah itu gua nggak pernah dengar yang spesifik seperti itu. Oke. Ya. Tapi Dia playing safe terus Bapak. Gue pernah dengar 50-60%. Let me explain. Oke. Gitu ya kan, karena sebenarnya gini, mungkin gue bisa bilang ini gue nggak pernah dengar. Pernah dengar. Cuman sebenarnya gini, trigger point konsumsi itu bisa berbeda-beda. Oke. Gitu ya kan. Jadi ini sebenarnya adalah sometimes it's penting buat kita tuh untuk nge-mapping nih. Untuk target audience kita itu trigger point consumption-nya tuh seperti apa. Oke. Gitu. Jadi itu makanya ini justifikasi dari kalau itu mau di fit in itu memungkinkan karena at the end consumption itu ada trigger point-nya. Oke. Gitu ya kan. Jadi itu to better understand our audience we need to understand and map that. Oke. Gitu ya kan. Tapi gua nggak pernah dengar nih. Lo nggak pernah dengar. Oke. Tapi sama seperti pertanyaan sebelumnya, if you were to choose again supaya black and white, apakah istilah contextual consumption trigger mapping ada di dalam industri FMCG atau tidak? Tidak. Wah, gokil. 3 betul. Tidak ada istilah itu ya. Ternyata ini adalah istilah yang dibuat oleh ChatGPT saja. Tapi kalau dihubungin satu persatu kata-katanya bisa make sense itu bisa, gitu tapi ya istilah kan? itu tidak ada. Di force fit tuh bisa gitu. Tadi gue bisa menjustify itu. Makanya tadi Iya. gue tahu itu enggak, tapi gue menjustify ini bisa aja loh gitu fit in. Iya. Emang cocok logi adalah sebuah ilmu modern yang sering digunakan loh. Build narasinya itu ya kan. Gue suka bagaimana lo ngebalance itu kan, mencari safe spotnya gitu. Oke. Aduh gue masih gagal nih Pak Pel. Coba, Ayo kita lanjut. yang keempat ya. Oke. Lanjut istilah keempat. Nah, Silakan istilah Pak Pel. keempat. Pada saat kita melakukan trial ke konsumen produk kita, kita kan pasti ngelihat behaviors dari consumer. Oke. Nah, ini ada terminologi disebut dengan
switching behaviors. Oke, menurut lu ada nggak sih terminologi ini di FMCG? Switching behavior. Switching behavior gue itu ada gitu karena mungkin gue refer walaupun memang switching behavior itu sih switching itu hal yang sangat common gitu ya kan, we need to understand what trigger the switch. Yeah. Ya kan gimana kita bisa convert dan recruit competitor user, trigger switching itu. Jadi switching behavior. Gila, dalam banget nih mikirnya. Ini mukanya nih men. Perasaan tadi gue kasih satu kata yang panjang dia nggak mikir gitu. Kayaknya cuma dikasih 2 kata doang, switching behavior, mikir banget nih. Dia mikir ini trik apa Switching lagi behavior, gua rasa ada karena gini. Ini kembali lagi yang ini gimana dia consumer itu tadi ini bisa fit in dengan gimana yang nge-trigger switching. Sama pada saat switching ini behavior dia itu seperti apa nih gitu kan pada saat dia switching ini nih seperti apa nih si consumer. Jadi menurut gua ada. Gimana Pak Pelita? Betul atau tidak ada? Cakep. Luar biasa. 4 of 4 ini benar sekarang. Ya. Kita masih gagal ya. Ya, gue masih penasaran. Oke nih. Ini yang kelima gue yakin dia fail nih. Ya kan? Oke, Ja. Coba tolong kasih tahu ke gua sama Pak Pelita kira-kira istilah ini ada atau tidak di industri FMCG. You ready? Yeah. Brand salience velocity. Kagak ada. Gak ada? Nggak ada. Oke, gak perlu penjelasan? Nggak perlu penjelasan. Emang yang satu ini Confident banget ya, emang luar biasa. Ternyata ada gak Pak brand salience velocity? memang nggak ada. Itu kagak make sense sudah. Iya confident banget ya. Aduh, 5 out of 5 nih. Kita masih gagal nih Pak. Oke, kita lanjut. masuk yang ke-6. Ayo Iya. Pak Pel, yang ke-6. Oke, ini berhubungan dengan equity sih. Ya, equity dari volume yang lu create. Nah, terms yang ada ini kita sebut equity to volume translation curve. Ini di proses analisa nih. Kalau kamu lakukan analisa, ya kan, equity to volume translation curve. Ada nggak tuh? lu harus cek lagi di Kantar. Oke, gini. Itu sebenarnya kembali lagi nih. Jargon itu gua nggak pernah dengar. Oke. Ya kan, tapi sebenarnya kalau mau dilihat ini sebenarnya korelasi antara brand health atau brand strength dengan sales. Oke. Itu bisa aja tuh ada korelasinya nih. Oke. Gitu kan, tadi equity itu brand equity Ya, dan volume nih. Betul. Gimana korelasinya? Betul. Dan ada nggak Gitu. curve-nya? Betul. Analisa curve. Analisanya itu gua nggak pernah in one way or another tuh ada approach seperti itu untuk melihat korelasi antara brand equity dengan offtake. Understood. Cuman yang namanya apa tadi, coba disebutin lagi? Equity to volume Kagak ada. translation curve. Oke. Gak ada? Nggak ada. Yakin? Keputusan final? Yakin. Wah, 6 out of 6 Pak. Luar biasa nih Emreja. Aduh, tinggal 4 kesempatan lagi. Oke, untuk kita mencoba menjatuhkan Emreza. Dari 16 pertanyaan belum ada satupun yang gagal ya. Dari Emreja nih. Oke, ini sih cetek banget. Ya ini gua mau cetek nih, ini nanya cetek nih. Pak, gue izin yang kedua ya. Gue Iya, mau coba loncat ya. aja. Kurang kali. Gak rela banget pengen mungkin lu men. Gue memang gue satu tim sama Pak Pelita sih, tapi gue committed harus gue yang ngejatuhin lo aja. Gue udah berusaha banget tuh, gue explain semuanya. Bangun narasi lo masih gagal juga. Kok Kantar lah, inilah, itulah ya kan. As if ini sesuatu yang gini. Oke.
Jadi dari tadi kita ngomongin masalah elasticity dan lain-lain. Dan lo juga tahu kan yang namanya sebuah perusahaan manufaktur, salah satu kuncian adalah product assortment atau SKU assortment. Baik dari segi brand ataupun SKU size, pack dan lain-lain. Pertanyaannya, apakah istilah ini memang ada? Assortment elasticity threshold. Kagak ada, men. Bulet atau mau pakai penjelasan? Oke. Assortment elasticity threshold. Oke. Ini mungkin gue bisa menjelaskan untuk justifying dan force fit. Oke. Ya. Force fit buat yang nggak tahu itu cocok logi. Itu Cocok logi nih ya, gitu ya kan. Jadi sebenarnya assortment apa tadi? Gue aja ngomong. Assortment elasticity threshold. Threshold. Ini mungkin gini. Karena sebenarnya ada satu learning juga adalah ada paradoks dari sisi if you sometimes you need to simplify the option for the consumer. Okay. The more option itu malah backfire. Okay. Gitu ya kan. Jadi ada satu titik di mana assortment, semakin banyak assortment ini malah create negative impact to your business. Oke. Gitu karena nah ini mungkin kalau kita mau coba force fit ini bisa aja masuk, kita bikin jargon yang fit in dengan kondisi ini. Tapi mukanya itu kagak ada, men. Mukanya, jadi ini keputusan lo adalah? Keputusan gua gak ada. Tidak ada? Tidak ada. Gagal lagi gua. Tapi kalau gue suka sama cocok logi lo, tapi ada gak satu istilah yang lebih fit atau lebih common digunakan untuk istilah yang lo sebutkan tadi itu ketika ada maksimum batasan assortment sehingga tidak sampai menimbulkan kebingungan di mata konsumennya. Ada gak istilah commonnya? Apa ya? Sebenarnya nggak. Ini sebenarnya apa ya? Kayak there is nggak ada yang I cannot remember dari sisi jargon yang bisa merepresent ini. Tapi ini sebenarnya lebih ke arah how we simplify the option karena ini paradoks dari sisi more option ya itu tadi semakin banyak option berbanding lurus bingung. Jadi to certain extent you need that option. Tapi there are point where beyond that itu justru bisa backfire gitu kan. Karena tadi you're confusing the consumer. Tapi di satu sisi juga yang tadi yang sempat kita bahas portfolio rationalization. Gitu. Oke, fair enough. Gua gagal Pak, kayaknya gue udah setengah menyerah nih untuk ngejatuhin Muhammad Reja. Terserah. Kita tinggal tiga masukin sini nih. Tinggal tiga ya. Oke, tinggal 3. Oke, silakan Pak Pelita. Oke. Kalau kita bicara jualan, definitely di dalamnya pasti ada investment. Ya, supaya produknya mengalir. Nah, ini ada satu poin nih yang disebut dengan trade investment effectiveness. Nah, menurut lu jargon ini dipakai nggak atau gimana gitu? Coba. Oke, ini kalau menurut gua ini terpakai. Ini memang valid. Ini valid. Ya, karena tapi jargonnya bener nggak? Jargonnya. Trade investment effectiveness. Valid atau enggak? Jargon ini eksis atau enggak? Mungkin gua kasih sedikit penjelasan gitu ya kan. Sebelum lu buat keputusan. Jadi dia mau mikir tapi dia kayak kamuflasenya ngejelasin ke kita dulu. Padahal dia lagi mikir nih benar atau enggak. Dia capture, dia lihat interaksi kita gimana. Dia ngebaca pupilnya kita. Oh ini Haikal lagi bokis nih. Jadi yang paling common tuh selalu dilihatnya adalah ROI nih. Ini yang paling common nih, return on investment. Jadi every investment termasuk juga trade investment, trade spend investment tuh itu dihitung nih return on investmentnya. Jadi dan sekali dua kali gue sering ada beberapa perusahaan juga menggunakan sebenarnya cara ngitungnya juga ROI, tapi mereka ngedefine ini as effectiveness, gitu. Jadi
terus terang gue pernah dengar nih trade investment Pernah, iya. trade investment effectiveness. Oke. Gue juga kadang make. Hah? Lu kenapa ngebuka? Gue kadang juga Beneran apa bukan ini? makanya. Nah, Sekarang lagi bikin pertanyaannya skenario. iya. Coba kita lihat. Tapi kalau kita mau memakai jargon yang Lebih tepat. sebenarnya trade spend ROI ini gitu Lebih kan. tepat Trade ROI. spend ROI itu yang lebih common. Itu yang Oke, tapi bottom line is trade investment effectiveness sebuah kata lazim digunakan atau tidak? Yes or no? yes. Kita berhasil gak Pak? Iya, kita tidak berhasil. Kita tidak berhasil untuk menjatuhkan Emreja. Sejauh ini 8 dari 8 nilainya Emreja. Luar biasa. Let's see dia bisa mencapai angka 10 atau enggak nih. Ya udah, ini berarti kita punya 1, 2 lagi ya. Iya, tapi dua-duanya ini kebaca sih. Kebaca ya? Iya. Kebaca. Kayaknya Coba. kita harus create yang baru lagi. Karela banget loh Man, ya kan. Oke. Jadi gue masuk ke yang ini Pak ya. Nanti lo Boleh, ini ya. boleh. Oke. Jadi jadi kita dari tadi udah banyak ngomongin juga masalah consumption ya, Jack, ya. Sehingga kadang-kadang dari sisi konsumen tuh juga ada level di mana sebuah produk bisa diterima sama dia atau tidak, dan sejauh mana dia bisa terima produk itu. Oke. Nah, istilah yang digunakan apakah untuk kondisi seperti itu wording ini nih relevan dan merupakan sebuah terminologi yang sering digunakan atau tidak? Terminologinya adalah adaptive consumption elasticity curve. Kagak ada. Yakin banget loh. Kagak ada. Gak ada. Kagak Yakin. ada. Kan masuk akal. Adaptive consumption elasticity Nah, curve. Dia lagi di force fit nih ya kan. Mukanya lagi ke force fit nih gitu Lu ya kan. maksudnya dari awal dah. Kagak ada tuh ya kan. Ini emang bener-bener. Dia kayaknya udah ketemu pola-pola. Kalau ada curve-curve-nya nih pasti bohong nih. Dia udah ketemu polanya gitu. Aduh Pak, mau lu jelasin gak kenapa gak ada? Kagak usah ya kan. Itu Unexplainable. gak perlu. Gak mau keluarin energi buat jelasin itu ya kan. Aduh. Nah, ini terakhir nih, Ya, terakhir. oke. Terakhir. Gua Gua nyerah tweet deh, ya, gua gua tweet. Gua Ini nyerah. terakhir nih. Oke. Di bisnis, ini terakhir nih. Di bisnis kan kita selalu ada korelasi antara sell in, sell out, stock. Ya. Nah, terminologi days of stock ada nggak? Oke. Jadi days of stock ini yang paling common itu ada 2 nih sebenarnya. Days on hand sama days of inventory, Which is DOI, total. ya kan. Ya, total. Nah, ini sebenarnya nggak common, tapi days of stock ini sebenarnya make sense karena masing-masing tuh punya jargon yang berbeda-beda nih. Ini kan lo udah tahu ini this is not a make sense scenario, right? Iya, This iya, is iya. apakah terminologi ini digunakan atau tidak? Days Ya. of stock. Days of stock digunakan atau tidak? Of course kalau dicocok login kayak lo bilang pasti masuk akal. Semua yang kita gabungkan kata-katanya nih kata-kata umum gitu kan. Tapi days of stock itu digunakan atau tidak? Oke. Yang paling common adalah DOI sama DOH. Days of stock tuh gua nggak pernah menggunakan days of stock. Jadi enggak. Yes or no? Enggak. Tidak. No. Wah gue udah angkat tangan emang kalau Emreja itu luar biasa. Dan yang amazing nih buat audiens yang mau ngelihat adalah sebetulnya itu dijebak oleh Pak Pelita. Aslinya memang adalah days of inventory kalau dilihat. Nah, itu yang bener ya. Days of inventory. Ya, jadi bukan hanya Emreja menjawab dengan tepat bahwa days of stock tidak ada, bahkan dia bisa menggunakan atau meng-highlight istilah yang memang lazim untuk digunakan, yaitu days on hand atau Days of inventory. days of inventory. Jadi ya sudahlah, berarti gua hari Jadi, ini gagal. cek Sepertinya semua nih udah gua. cek semua. Luar biasa. Alhamdulillah. Mantap. Ada efek.
Itu adalah efek di mana M Reja berhasil. Kenapa kita dari tadi nggak pakai efek ya? Iya, harusnya pakai itu, iya. Akhirnya harus di post edit nih jadi repot ya kan. Tapi ya udahlah, akhirnya ya, di dalam ajang kita untuk mencoba hari ini mencoba untuk menjatuhkan M Reja, ternyata Tuhan masih berpihak di sisinya gitu. Tidak membiarkan kita untuk menjatuhkan dia, meskipun yang kita jatuhkan cuma harga dirinya. Tapi ternyata dari semua pertanyaan kayaknya terjawab dengan cukup baik ya. Terjawab dengan cukup baik. Jadi ya nggak sia-sialah itu yang namanya British American Associated British Food. Associated British Food, bayar M Reja mahal-mahal nggak percuma gitu. Iya, Nggak percuma ya kan. Ini namanya the apa tadi istilah yang kita pakai tuh bukan trade investment effectiveness-nya ini kembali ya. Berguna tuh payroll ya kan. Setidaknya nggak urusan jualan Ovaltine nomor 2. Yang penting istilah-istilahnya benar gitu kan ya. Tapi ya udahlah, ini berarti we save the fight for another day. We save the fight for another day. Rupanya game ini masih terlalu cetek untuk M Reja. Gua sama Pak Pelita harus mencoba untuk lebih berkreasi, mencari lika-liku cara untuk menjatuhkan seorang M Reja di dunia FMCG lah, ya kan? That's our homework lah, Pak. Iya, betul. Oke. Kayaknya cukup sampai di sini ya. Mungkin ada sesuatu tambahan yang mau disampaikan oleh M Reja atau kesan-pesan perihal game yang dimenangkan secara mutlak oleh lo, Ja? Seru sih. Seru ya. Ya, dan memang ini masih kita mengandalkan ChatGPT sih, terus terang mencari istilah-istilahnya. Kayaknya ChatGPT belum bisa ya. Jadi gue mau lempar kesalahan, bukan salah gue, Pak, salah ChatGPT. Bukan gue yang nyari kok, gue cuma ngopi ya kan. Ya, tapi ya sudahlah. Lain kali mungkin kita harus pikirin baik-baik. Oke, jadi hari ini episodenya sampai di sini. Oh, nggak pakai episode ini, kita akan cut per story. Tapi terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Mudah-mudahan video-video ini cukup bisa memberikan sedikit banyak wawasan tambahan untuk teman-teman yang mungkin baru mulai tertarik untuk terjun di seputar dunia FMCG. Betul? Ya. Oke, sampai ketemu lagi. Terima kasih. Sip. Bye-bye. Bye-bye.